Saya. Siapa yang namanya Hans? Saya. Siapa yang namanya Gavin Hans? Saya. Halo semuanya, Gavin baru bangun tidur dan Gavin mau ceritain tentang lifebooknya Gavin yang sudah berjalan 6 bulan. By the way, ini karya Ibu Gavin dari Tanah Liat Stoneware, cetakan kaki Gavin waktu Gavin umurnya 2 bulan. Buat kenang-kenangan. Terus Gavin juga bikin journal book nih. Jadi dari Gavin lahir sampai Gavin 6 bulan itu ada semua catatannya. Sebenarnya lifebooknya Gavin ini lebih buat ibunya supaya punya catatan-catatan dan pembelajaran selama pertumbuhan Gavin. Jadi kita tahu mana yang tepat, mana yang kurang tepat, mana yang ini normal gitu, ini harus ditindaklanjuti gitu. Jadi ibunya Gavin punya catatan tentang itu dan Gavinnya juga jadi punya cerita deh. Ini Gavin itu umurnya baru 4 bulan. 4 bulan di USG. Gavin ya, terus ketahuan deh Gavin perempuan atau laki-laki, dan ternyata Gavin adalah laki-laki. Setiap bulan Ibu Gavin tuh bikin checklist rutinitas supaya bisa mencapai milestone-nya Gavin semampu yang Ibu Gavin bisa dan semampu yang Gavin bisa ya. Di sini Ibu Gavin juga bikin beberapa catatan nih supaya buat penolong nanti kalau misalnya dulu pernah ngalamin seperti ini, berarti ini aman. Jadi ibunya Gavin punya pembelajaran dan punya catatan. Nah, Gavin senang lihat jurnalnya, punya rekomendasi kegiatan. Jadi untuk babynya harus rutin dikasih ASI 8-12 kali per hari gitu. Terus promote tummy time tapi sebentar doang karena umurnya masih 1 bulan, kurang dari 1 bulan. Terus di sini juga ada rekomendasi untuk rutinitas ibunya gitu. Jadi ibunya harus lebih banyak istirahat, usahakan ketika bayinya tidur, ibunya juga ikut tidur. Ibu Gavin juga bikin catatan-catatan yang terjadi selama 1 bulan. Ya, Vin ya? Ya, Gavin ya. Nih catatan aku. Nih di sini yang terjadi selama 1 bulan gitu. Jadi Ibu Gavin punya pembelajaran dan gak bingung lagi kalau ngadepin bayi usia 1 bulan gitu. Oke, dan di sini ada setiap bulannya kita merefleksi ibu dan merefleksi Gavin juga gitu. Kayak mungkin ada milestone yang masih kurang atau mungkin ada kegiatan dari Ibu Gavin yang masih kurang gitu. Nah, di sini refleksi Ibu Gavin, terus di sininya refleksi ayahnya Gavin. Nah, setiap bulannya Gavin pasang foto seperti ini. Jadi Ibu Gavin punya kenang-kenangan Gavinnya. Terus kita masuk lagi ke rutinitas bulan kedua. Ya, apa ya? Kita masuk ke rutinitas bulan kedua seperti biasa, kita refleksi, kemudian foto 2 bulannya kita tempel deh, ya kan Gavin? Oke, nah ternyata Gavin itu di umur 3 bulan biasanya bayi kan sudah pada bisa tengkurap sendiri. Nah, Gavin salah satu milestone yang nggak seperti pada umumnya itu agak terlambat di berguling. Nah, jadi di umur 3 bulan aku belum bisa berguling. Itu cuma lehernya udah kuat, tummy time-nya udah kuat, udah lama, semuanya aman, tapi kecuali roll over-nya itu. Tapi belum bisa roll over. Tapi it's okay kata orang-orang, dan kita juga konsultasi ke dokter anak itu fine, itu nggak apa-apa. Jadi kita lanjutin milestone yang berikutnya, kita lanjutin. Yang penting Ibu Gavinnya kuat dengan rutinitas yang konsisten meskipun berusaha keras banget ya. Jadi nggak semudah buat Ibu Gavin nggak semudah itu mempertahankan rutinitas yang baik. Jadi Ibu Gavin juga belajar banyak, bukan cuma Gavinnya doang. Ibu Gavinnya belajar konsisten, belajar ngikutin aturan, teratur kayak gitu ya. Tantangan sekali untuk Ibu Gavin.
Ibu catat mana bagian Gavin yang sudah terpenuhi dan milestone Gavin yang belum terpenuhi, dan bagaimana caranya untuk keep working on that, sesuatu yang tidak working. Ini foto Gavin 5 bulan. Gavinnya agak cemberut karena udah ngantuk, tapi ibunya Gavin agak maksa foto ya apinya. I'm so sorry baby, is that okay? Semoga Gavin maafin ibunya dan semoga dimengerti ya apinya. Nah, kemudian Gavin masuk umur 6 bulan. Nah, 6 bulan inilah baru Gavin bisa tengkurap. Pertama kali tengkurapnya waktu guru-guru bikin level belajar di sekolah. Dan alhamdulillah aku bahagia banget karena Gavin sudah bisa tengkurap. Gavin mulai jurnalnya. Nih. Tuh ada Gavin lagi baca buku. Nah, jadi beberapa hal yang aku bersyukur banget terjadi di satu semesternya Gavin adalah Bunda Sito, salah satu partner kerja aku di Homeschool Tunas Bangsa. Dia guru plus wali kelas di kelas 8 dan kelas 9 SMP, ngidein sebuah buku cerita yang keren banget. Nah, itu dari Sakina, bukunya itu banyak banget, jadi dan bagus-bagus hardcover. Nah, aku beli, kebetulan aku juga sangat-sangat mencintai buku karena dulu dibiasain banget sama Baba untuk love the books. Oke, nih jadi buku-bukunya. Nah, ini bagus banget bukunya Sakina. Nah, yang baru Ibu Gavin beli ya apanya? Kita baru beli yang Setia, Seri Tubuh Titipan Allah kalau nggak salah ya. Terus Ibu juga beli yang 3 Tanah Suci. Jadi Gavin itu kadang-kadang ceritanya siang-siang, kadang ceritanya malam-malam, atau kadang sore. Yang penting dalam sehari Ibu coba untuk konsisten ngasih Gavin dongeng itu sehari sekali. Jamnya belum terlalu ditentuin, jadi bisa pagi, bisa sore, bisa malam, tapi nanti dalam sehari Ibu Gavin coba dongengin Gavin ya pakai bukunya Sakina. Kadang-kadang bolong sih, kayak kalau lagi ini banget sama kerjaan gitu, kayaknya kerjaannya harus cepat selesai gitu, apalagi yang berdeadline. Kadang Ibu Gavin jadi nggak nyempetin dongeng, dan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi tidak ada istilah yang namanya tidak sempat atau tidak ada waktu. Itu sebenarnya prioritas apa enggak saat itu mau dikerjakan apa tidak. Karena kalau memang kita niat untuk selalu ngasih dongeng ke anak-anak kita atau ngebacain cerita, pasti ada jalannya, pasti ada waktunya. Nggak mungkin sama sekali nggak ada, bisa diselipin. Cuma masalahnya kita nih kuat nggak switching dari satu fokus ke fokus yang lain. Karena biasanya kalau udah PW gitu kan, ya kalau udah PW itu susah geraknya. Nah, itu yang kita anggap sebagai nggak punya waktu, padahal kita punya. Tapi karena switching itu susah, jadi kita anggapnya nggak punya waktu, terlalu sibuk dan segala macam. Salah satu caranya Ibu Gavin latihan switching fokus supaya nggak terbiasa yang namanya PW, terus akhirnya salah satu rutinitas Ibu Gavin tinggalin dengan coba setiap kali sudah dengar azan ditinggalkan langsung semua rutinitas. Kita langsung wudhu dan langsung siapin tempat sholat. Nah, Ibu Gavin mulai dari sebenarnya keinginannya udah lama, tapi Ibu Gavin belum kuat melawan diri sendiri, jadi baru kuatnya per hari kemarin. Jadi setiap dengar azan Ibu Gavin coba dulu untuk langsung switching fokus, langsung fokusnya ke sholat, supaya Ibu Gavin belajar bahwa tidak ada istilah apa tuh Gavin? Nggak ada istilah nggak ada waktu. Kita sebenarnya kadang terlalu PW di satu momen, jadi nggak mau pindah ke momen yang lain atau nggak mau pindah ke tugas yang lain, padahal semuanya tanggung jawab kita. Itu juga yang bikin Ibu Gavin percaya bahwa tidak ada istilah yang namanya ketika kita mengasah salah satu aspek kehidupan, aspek yang lainnya terbengkalai. Itu sebenarnya kita mau apa enggak, dan itu prioritas apa enggak. Kan Apin? Oke, sekian dari Gavin. Ya, kita minum dulu nih. Nah, ini
tumblernya dari Napak Tilas Kebangsaan on the Spot, bagus banget, Infinite Garu. Wow, aku suka banget tumbler ini. Kenapa? Mungkin itu sekian dari Ibu dan Gavin tentang pengalaman kita selama 6 bulan ya Gavin ya. Terima kasih semuanya sudah nonton Gavin dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.